Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 1, linknya saya taruh di pojok kanan atas. Silahkan ditonton. Nah, untuk soal yang nomor 2, sebuah meriam menembakkan peluru dengan sudut elevasi 37 derajat. Jika kecepatan awal peluru meriam tersebut adalah 100 meter per second, maka berapa kecepatan peluru meriam pada detik ke-10? Nah, saya gambarkan dulu ya. Nah, ini rumusnya masih ada di pojok kanan atas. Nah, kita gambarkan dulu. Kalau mau langsung boleh. Seperti biasa, V0-nya ini mesti kita uraikan dulu ke sumbu X ya. Berarti ini akan menjadi V0X. Nah, yang ini menjadi V0Y. Nah, kemudian sudut elevasinya 37 derajat. Berarti ini ya, 37 derajat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah V saat T sama dengan 10 second. Nah, saat ditanyakan seperti ini, yang ditanya V pada detik ke-10, berarti kita mencarinya, kita harus mencari si Vx dan Vy dulu. Nah, setelah mendapat Vx dan Vy, baru keduanya ini kita gabungkan menjadi, baru kita menemukan nilai V, di mana nilai V itu besarnya sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Pitagoras ya. Pitagoras. Nah, kalau yang ini kan kebalik. Kalau yang ini dari V kita uraikan ke Y sama X. Nah, yang dari sini, dari uraiannya dulu, dari X sama Y-nya dulu, kemudian kita gabung dengan Pitagoras, ketemulah nilai V-nya. Nah, tentu kita cari dulu V0X sama V0Y-nya. V0X-nya yaitu V0 cos 37 derajat. Ya, V0-nya 100, ini nilainya 100 ya. 100 meter per second. V0-nya kita ganti 100, nah cos 37 itu nilainya 0,8. Jadi 100 dikali 0,8. Maka V0X-nya adalah 80 meter per second. Nah, sekarang kita ke V0Y-nya. V0Y-nya berarti V0 dikali sin 37 derajat. V0-nya 100, sin 37 itu nilainya 0,6. Jadi 100 dikali 0,6, dapatlah V0Y-nya itu adalah 60 meter per second ya. Ini V0X, yang ini V0Y. Nah, sekarang baru kita cari di sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang di sumbu X dulu ya, yang di sumbu X dulu. Yang di sumbu X ini kan GLB ya. Nah, karena GLB berarti nilainya konstan. Artinya V pada detik ke-10 itu nilainya pasti sama dengan V0X karena konstan ya. Maka Vx sama dengan V0X besarnya 80 meter per second. Nah, sekarang kita ke yang sumbu Y. Nah, yang sumbu Y itu kan gerak vertikal ya. Kita cari Vy-nya berapa? Pakai rumus yang mana? Nih ya. Kita cek aja nih. Yang datanya sudah ada apa? Nah, kalau lihat dari datanya, yang kita sudah punya tuh, kita akan gunakan yang ini. V0Y-nya ini sudah ada, nilainya 60. Ini kan ya, V0Y-nya 60. Kemudian G-nya, oh G-nya belum. G-nya itu seperti biasa ya, 10 meter per second kuadrat. Untuk T-nya udah ada. Nih, nilainya 10 ya. Ini nih. Nilainya 10. Jadi kita akan pakai VY sama dengan V0Y dikurang G dikali T. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masukkan V0Y-nya 60, gravitasinya 10, T-nya 10. Jadi 60 dikurang 100, maka nilainya minus 40. Nah, kalau VY nilainya minus, berarti posisinya adalah dia sudah mulai bergerak turun. Kalau misalnya ini tinggi maksimum ya. Nah, kalau misalnya ini tinggi maksimum, VY bernilai minus itu berarti dia sudah di daerah sini. Yaitu bolanya sudah mulai, maksudnya pelurunya sudah mulai bergerak turun. Misalnya seperti ini ya. Berarti si Vx-nya ini 80, tadi ya, 80 meter per second. Vy-nya, nah ini nilainya adalah minus 40 meter per
second. Nah, untuk nyari V-nya kita tinggal pakai ini nih, Pitagoras. Ya, kan X sama Y itu kan tegak lurus ya, 90 derajat. Berarti kita akan menggunakan Pitagoras. Nah, seperti ini. Vx-nya kita masukkan 80 tadi, ini 80. Vy-nya kita masukkan minus 40. 80 kuadrat itu 6400, ditambah minus 40 kuadrat itu 1600. Dijumlahkan, maka hasilnya adalah 8000. Nah, 8000 ini kan nggak bisa diakarin ya, akarnya tidak bulat. Kita pecahkan saja. 8000 ini kan berarti 1600 dikali 5. 1600 dikali 5. Nah, akar 1600 itu adalah 40, akar 5 itu tidak ada. Jadi, hasilnya adalah V-nya sama dengan 40 akar 5 meter per second. Ya, sekian pembahasan untuk contoh soal nomor 2. Jika masih kurang jelas, silakan diputar ulang dan disimak baik-baik. Sampai jumpa lagi di contoh soal yang ketiga di video berikutnya.